Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya beserta teman-teman saya ingin mempresentasikan materi pertemuan 11 analisa laporan keuangan, yaitu analisa sumber dana penggunaan modal kerja, yang beranggotakan 4 orang, yaitu Santi Maili Afriana, Evalinda Lamahuda, Neneng Nurhasanah, dan Yuli Yulianti. Pengertian sumber dan penggunaan modal kerja. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja untuk mengetahui sebab-sebab berbahaya modal kerja dalam periode tertentu. 3. Pengertian dari dana atau fund. Dana sama dengan modal kerja, sehingga laporan sumber dan penggunaan dana menggambarkan suatu ringkasan sumber dana dan penggunaan modal kerja dan perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. Dana sebagai dengan kas, sehingga laporan sumber dan penggunaan modal kerja menggambarkan sumber dan penggunaan kas selama periode yang bersangkutan. Dana sebagai net monetary asset, yaitu kas dan aktiva lain yang mempunyai sifat yang sama dengan kas. Nah, kemudian di sini ada definisi modal kerja yang terbagi menjadi 3, yaitu konsep kuantitatif, yaitu konsep ini menitikberatkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya yang bersifat rutin, sehingga dengan konsep ini modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Kemudian yang kedua adalah konsep kualitatif. Konsep ini menitikberatkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek atau net working capital. Kemudian yang 3 adalah konsep fungsional, yaitu konsep ini menitikberatkan fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan dari usaha pokok. Kemudian dalam rangka uraian berikutnya, istilah modal kerja adalah net working capital atau kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar, sedang modal kerja sebagai aktiva lancar digunakan gross working capital atau modal kerja bruto. Faktor yang mempengaruhi jumlah modal kerja yang cukup bagi perusahaan. 1. Sifat dan tipe perusahaan. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual serta harga persatuan barang tersebut. 3. Syarat pembelian bahan atau barang dagangan. 4. Syarat penjualan. 5. Tingkat perputaran persediaan. Sumber modal kerja. Modal kerja perusahaan pada umumnya berasal dari 1. Hasil operasi perusahaan ditambah depresiasi dan amortisasi. 2. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga dari investasi jangka pendek. 3. Penjualan aktivitas tidak lens. 4. Penjualan saham atau obligasi. Bagian yang tepat yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar tanpa kesulitan keuangan. Jumlah modal kerja yang variabel yang jumlahnya tergantung aktivitas musiman dan kebutuhan-kebutuhan yang di luar aktivitas biasa. Dengan catatan, kebutuhan modal kerja permanen atau tetap sebaiknya dibiayai oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham, atau bisa juga berasal dari hutang jangka panjang, tetapi harus diperhatikan jatuh temponya. Penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktivitas lancar yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti perubahannya atau turunannya modal kerja. Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja adalah pembayaran biaya-biaya operasi perusahaan, kerugian karena adanya penjualan surat berharga atau kerugian insidentil lainnya, adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan jangka panjang, adanya pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang atau aktiva tidak lancar lainnya, pembayaran hutang-hutang jangka panjang, pengambilan proyek oleh pemilik. Yang berikut penggunaan aktiva lancar yang tidak mengakibatkan berkurangnya modal kerja adalah pembelian surat-surat berharga, pembelian barang dagang atau bahan secara tunai, perubahan bentuk piutang ke bentuk piutang yang lain. Yang berikut laporan sumber dan penggunaan modal. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja harus menunjukkan 2 hal, yaitu yang pertama menunjukkan perubahan yang terjadi untuk setiap jenis atau elemen modal kerja dan perubahan modal kerja secara total.
Yang kedua, menunjukkan sumber dan penggunaan modal kerja atau sebab-sebab terjadi perubahan modal kerja. Yang berikutnya di sini ada PT Indirasari Neraca yang diperbandingkan 31 Desember 1977 dan 1978. Rekening 31 Desember. Kas pada tahun 1977 545.500, pada tahun 1978 919.700, naik turun 374.200. Piutang dagang pada tahun 1977 1.324.200, pada tahun 1978 1.612.800, naik turun 288.600. Piutang wesel pada tahun 1977 500.000, pada tahun 1978 250.000, naik turun 250.000. Persediaan pada tahun 1977 951.200, pada tahun 1978 1.056.500, naik turun 105.300. Persekut biaya pada tahun 1977 46.000, pada tahun 1978 37.000, naik turun 9.000. Tanah pada tahun 1977 200.000, pada tahun 1978 200.000. Gedung pada tahun 1977 1.600.000, pada tahun 1978 2 juta, naik turun 400.000. Alat kantor pada tahun 1977 700.000, pada tahun 1978 850.000, naik turun 150.000. Jumlah pada tahun 1977 5.826.000, pada tahun 1978 6.926.000, naik turun 1.059.100. Neraca yang diperbandingkan. Rekening 31 Desember 1977 dan 1978, cadangan penyimpanan gedung sebesar 225.000, dan pada tahun 1978 sebesar 261.000, mengalami kenaikan sebesar 35.500. Cadangan penyimpanan alat kantor pada tahun 1977 sebesar 153.000, dan pada tahun 1978 sebesar 201.000, mengalami kenaikan sebesar 48.000. Hutang dagang pada tahun 1977 sebesar 655.000, dan pada tahun 1978 sebesar 552.200, mengalami penurunan sebesar 102.800. Hutang wesel pada tahun 1977 sebesar 150.000, dan pada tahun 1978 sebesar 125, mengalami penurunan sebesar 25.000. Hutang gaji pada tahun 1977 sebesar 312, dan pada tahun 1978 sebesar 443.500, mengalami kenaikan sebesar 131.500. Hutang obligasi pada tahun 1977 sebesar 600, dan pada tahun 1978 sebesar 450, mengalami penurunan 150.000. Modal saham pada tahun 1997 sebesar 2 juta, dan pada tahun 1978 sebesar 2.600.000, mengalami kenaikan sebesar 600. Laba yang ditahan pada tahun 1977 sebesar 1.771.400, dan pada tahun 1978 sebesar 2.293.300, mengalami kenaikan sebesar 521.900. Jumlah pada tahun 1977 sebesar 5.826.900, dan pada tahun 1978 sebesar 6.926.000, mengalami kenaikan sebesar 1.059.100.
laporan perubahan modal kerja untuk tahun 1978, 31 Desember 1977 dan 1978. Kas 1977 sebesar 545 dan pada tahun 1978 sebesar 919.700. Modal kerjanya mengalami kenaikan sebesar 374.200. Piutang dagang pada tahun 1977 sebesar 1.324.200 dan pada tahun 1978 sebesar 1.612.800. Modal kerjanya mengalami kenaikan sebesar 288.600. Piutang wesel pada tahun 1977 sebesar 500 dan pada tahun 1978 sebesar 250. Modal kerjanya mengalami penurunan sebesar 250.000. Persediaan pada tahun 1977 sebesar 951.200 dan pada tahun 1978 sebesar 1.056.500. Modal kerjanya mengalami kenaikan sebesar 105.300. Isikot biaya pada tahun 1977 sebesar 46.000 dan pada tahun 1978 sebesar 37.000. Modal kerjanya mengalami penurunan sebesar 9.000. Hutang dagang pada tahun 1977 sebesar 655.000 dan pada tahun 1978 sebesar 552.000. Modal kerjanya mengalami kenaikan sebesar 102.800. Hutang wesel pada tahun 1977 sebesar 150.000 dan pada tahun 1978 sebesar 125. Mengalami kenaikan modal kerjanya sebesar 25.000. Hutang gaji pada tahun 1977 sebesar 312 dan pada tahun 1978 sebesar 443.500. Modal kerjanya mengalami penurunan sebesar 131.500. Untuk modal kerjanya mengalami kenaikan sebesar 895.900. Dan untuk modal kerja penurunannya sebesar 390.500. Modal kerja mengalami penurunan sebesar 505.400. Untuk kenaikan modal kerja, jumlah modal kerja yang naik sebesar 895.900 dan untuk modal kerja penurunan sebesar 895.900. Sumber modal kerja, hasil operasi laba sebesar 521.900, depresiasinya sebesar 83.500 dan 605.400. Penjualan saham sebesar 600.000. Totalnya 1.205.400. Penggunaan modal kerja, pembelian gedung sebesar 400. Pembelian alat-alat kantor sebesar 150. Pembayaran hutang obligasi sebesar 150 dan 700. Kenaikan modal kerja sebesar 105.400. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.